Halo netizen, ini adalah Toyota Fortuner Improvement Facelift. Nah, jadi Toyota Fortuner yang versi facelift kan sudah di launching di Indonesia pada awal 2020 lalu ya. Dan pada tahun 2022 awal, Toyota Fortuner mendapatkan improvement di sektor mesin. Ya, jadi untuk varian VRZ dan GR Sport, dia memiliki opsi mesin 2800 cc berkode 1GD FTV, dan dia tuh tersedia di varian VRZ dan varian GR Sport. Dan semenjak dia menjadi improvement di mesin 1GD ini, untuk yang varian VRZ ini sekarang menjadi statusnya tuh spot order ya. Jadi ketika ada pesanan dulu baru dia diproduksi gitu ya. Jadi ada waktu inden sekitar kurang lebih 3 bulan dan nggak se-ready stock dibandingin yang varian GR Sport bermesin yang sama. Nah, ini kebetulan lagi ada stoknya di Plaza Toyota Green Garden. Untuk kontak person dari sales personnya nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah ya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu aja. Untuk kuncinya seperti ini, jadi kuncinya masih sama seperti Fortuner biasa dan ada logo Fortuner di belakangnya, ada logo Toyota dan ada tombol lock, unlock, dan buat buka bagasi elektriknya. Dia juga ada auto folding mirror yang baru kebuka ketika kita nyalain mesin, dan dia juga ada paddle lamp di bagian bawah. Dia juga ada smart keyless entry, tinggal klik tombol ini untuk mengunci dan klik lagi untuk membuka. Nah, untuk interior dibandingin versi yang masih mesin lama yang 2400 cc, perubahannya itu hampir nggak ada ya. Jadi semenjak facelift kan dia jadi hitam semua ya, dari dashboard, wood panel di tengah dan di setir, dan joknya juga sudah kulit. Untuk yang varian VRZ ini pengaturannya pun sudah elektrik, dan semenjak facelift dia jadi kanan kiri elektriknya ya. Bisa diatur naik turunnya juga di bagian belakang dan depan, dan ada recline juga. Untuk airbag, yang 7 airbag itu cuma yang di varian 4x4 GR Sport. Dan untuk memudahkan akses masuk, kita dikasih footstep di bagian bawah dan ada pegangan di pilar A ini untuk masuk. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam interiornya Toyota Fortuner Facelift yang mesin baru ya. Jadi seperti apa suaranya? Yuk kita nyalain aja, tinggal injek rem dan tekan engine start button di sebelah kanan sini untuk menyalakan mesinnya. Nah, sebetulnya suara mesinnya sama aja sih ya, seperti mesin yang 2400 cc dulu. Oke, kita tutup dulu aja. Nah, bentuk setirnya juga masih sama, jadi sudah dilapis kulit dengan panel kayu warna hitam doff di bagian atasnya. Pengaturannya pun sama, tilt dan teleskopik. Terus di sebelah kiri ada tombol-tombol kayak buat audio steering switch seperti ini, ganti track, mode, voice command, auto telepon, dan ada pengaturan MID serta cruise control di bagian bawahnya. Dia juga backlightnya itu warna biru ya. Di belakang ada pedal shift untuk menaikkan serta menurunkan gigi. Di belakang setir juga ada tuas lampu. Untuk yang VRZ ini sudah auto headlamp, ada switch fog lamp juga. Dan di sebelah kiri ada switch wiper depan belakang dengan intermittent serta ada intermittent timer juga. Di instrument cluster nggak ada perubahan semenjak yang facelift 2020 kemarin ya. Jadi sekarang latarnya tuh baru, jadi lebih enak dilihatnya, lebih mewah juga, dan fontnya tuh kayak lebih mewah gitu lah. Di sebelah kiri ada tachometer dan temperatur mesin, di sebelah kanan ada speedometer dan fuel gauge. Di tengah ada MID yang ini lengkap sekali, ada temperatur udara luar, konsumsi BBM langsung, konsumsi BBM rata-rata, sisa jarak tempuh dan kecepatan rata-rata, eco indikator, eco saving, dan sudut dari kemiringan setir ya. Dan ada speedometer digital juga. Ada layar peringatan, setting, bisa ngatur setting dari power back door-nya juga, dan setting untuk instrument cluster dari bahasa. Terus ada satuan unit konsumsi BBM-nya bisa kita pilih, eco indikator on atau off. Terus switch setting, jadi tombol yang ini tuh bisa diatur gitu ya, fungsinya mau apa, kayak favorite button gitu lah. Dan ada drive info 1-2, eco saving, dan initialize display. Dan balik ke MID-nya lagi. Jadi ya overall lumayan lengkap, tapi nggak banyak-banyak banget sih yang bisa diatur. Lanjut ke sebelah kanan juga ada ventilasi AC bisa dibuka tutup, ada list warna silver di bagian sini, dan ada cup holder yang bisa diubah menjadi tempat penyimpanan. Di bagian bawah ada
lampu alarm, sensor parkir, ini untuk matiin atau nyalain touchless tailgate-nya, dan ada buat buka bagasinya itu sendiri. Ada terus membuka kap mesin, ada terus membuka tangki. Di sini juga ada airbag untuk lutut pengemudi dan ada footrest serta pedalnya masih model gantung. Untuk di bagian door trim ini mostly plastik rust, tapi di bagian tengah sini dia soft touch, handle chrome, dan ada list warna silver. Ada pengaturan spion dan bisa dilipat secara elektrik juga. Serta all auto power window juga udah ada. Door pocket besar dan ada cup holdernya juga, sama ada lampu di bagian bawah pintu, ada speaker di bagian bawah, tweeter di bagian atas. Untuk di bagian pilar as ini tadi ada grab handle untuk memudahkan akses masuk, dan ada grab handle lagi di atas. Di bagian sini juga ada seat belt dengan height adjuster. Sun visor ada card holdernya di luar, dan di dalamnya ada cermin dengan vanity mirror light yang masih bolam. Terus di bagian tengah, spion tengah ini juga sudah auto dimming. Ada switch untuk mematikan mode autonya juga, dan ada tempat naruh kacamata. Lampu baca sudah LED dan bisa buat ngikut pintu juga. Sun visor sebelah kiri juga sama, ada vanity mirror dengan lampu. Ada grab handle, seatbelt bisa naik turun, dan head restraint juga bisa diatur naik turun ya. Lanjut ke tengah, ada ventilasi AC yang masing-masing bisa dibuka tutup menggunakan knob ini, dan ada jam digital khas Toyota dengan tombol lampu hazard di bagian bawahnya. Di bagian head unit ini masih sama semenjak facelift 2020 dulu, dan ketika baru nyalain dia ada pengingat tanggal ganjil genapnya. Pilihan audio ada USB, radio, Bluetooth, Android Auto, dan Apple CarPlay. Dan dia juga bisa membaca saldo uang elektronik dari Mandiri Money atau BCA Flash. Dan kalau yang di versi VRZ ini dia belum ada kamera 360 ya. Jadi dia cuma ada kamera mundur doang dengan panduan sensor parkir di bagian MID. Terus di bagian bawah sini juga ada indikator untuk passenger airbag, dan semenjak improvement dari mesin baru ini juga AC sekarang berubah menjadi dual zone automatic climate control. Jadi suhu kiri dan kanan itu bisa dipisahin dengan mengaktifkan tombol dual di sini, atau kita putar knob yang kiri ini untuk mengaktifkannya juga. Paling panas di 32,5 derajat, sedangkan paling dingin itu di 17,5 derajat. Begitu pula yang di sebelah kiri ada mode dual zone, mode AC, automatic climate control. Jadi tinggal pencet auto, nanti dia akan menyesuaikan dengan temperatur yang kita pilih. Fan speednya, fan speed di sini, defogger depan belakang, arah AC lengkap ke muka, ke kaki, ke kaca depan. Ada sirkulasi udara dan ada buat nyalain AC belakang. Di bagian bawah sini ada tombol kosong 3 buah, power outlet 12 volt, dan tempat nyimpan lagi barang-barang gitu ya. Ada 2 buah cup holder. Tuas transmisi seperti ini masih model gated, 6 speed automatic torque converter. Ada mode sport mode juga atau mode manual mode, baik di tuas ataupun menggunakan pedal shift ya. Dan lanjut ke belakang lagi ada tombol mode berkendara ini, dan bisa dibilang ini satu-satunya perubahan di Fortuner Improvement ini. Jadi tadinya kan dia cuma Eco sama Power, kalau sekarang ada 3 ya, Eco, normal, dan Sport. Dan dia juga mengubah aksen di MID dari Eco seperti ini, normal kosong, dan Sport menjadi merah. Dan yaudah gitu dong. Di belakangnya ada tombol untuk traction control dan stability control. Ada parking brake, masih manual. Terus di belakangnya juga ada storage seperti ini. Glove box ada 2, masing-masing soft opening, dan di bagian atas juga ada coolernya. Oke. Cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Toyota Fortuner Facelift Improvement VRZ ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin tengahnya dari Toyota Fortuner VRZ Improvement 1GD ini ya. Oke, yuk kita langsung masuk aja. Nah, untuk di kabin tengah ini juga ya nggak selega mobil-mobil SUV monokok sih ya, tapi seenggaknya kita memiliki posisi duduk yang tinggi gitu. Kesana gue kayak lebih maco gitu. Dan ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm. Di sini tuh masih ada 5 jari, jadi ya masih cukup oke. Di sini juga ada tuas untuk ngatur maju dan mundurnya. Kalau di posisi paling maju sih emang mentok banget ya.
seperti itu. Ada seat back pocket juga di kanan dan di kiri, ada gantungan belanjaan, serta di belakang center console ini ada power outlet 12 volt. Lanjut ke bagian atas, ada rear seat entertainment seperti ini, yang ini juga nggak touchscreen ya, jadi kita atur dari tombol-tombol kapasitif yang ada di bagian sini. Ya agak membingungkan sih sebetulnya, tapi seenggaknya kita bisa ganti ambient light yang ada di bagian depan sini. Nah, bisa dimatiin, bisa jadi warna biru atau warna putih. Ya intinya begitu, dan kalau ditutup dia langsung otomatis mati. Di bagian samping sini juga ada USB untuk nyetel ya audio atau video dari USB stick gitu, dan ada pengaturan untuk AC belakangnya. Bisa di auto juga, jadi dia ngikut sama suhu di bagian depan. Lampu tengah di sini LED atau bisa ngikut pintu juga. Ventilasi AC-nya juga rata ya, langsung ke depan gitu, dan ada ventilasi AC-nya lagi untuk di penumpang baris ketiga. Seatbelt tengah ini ngambil dari atap, dan untuk jok baris keduanya sendiri seperti ini, sudah dilapis kulit, dan ada 3 buah headrest train. Ada armrest juga dengan 2 buah cup holder, tapi karena lagi di plastikin jadi kita nggak bisa akses, dan ada input ISOFIX buat kursi bayi juga. Lanjut ke bagian door trim, sama seperti di depan, hampir semuanya plastik keras, tapi untuk di bagian tengah sini kayak di armrest itu dia empuk, dan ada switch power window-nya juga turun full, ada speaker, dan ada door pocket, sama ada lampu di bagian bawah pintu juga. Oke, kita turun dulu aja, dan sekarang kita cek ke kabin baris ketiga. Oke, untuk aksesnya juga gampang karena di sebelah kiri sini atau di sebelah kanan itu ada tuas untuk ngelipet jok baris keduanya dengan metode one touch tumble. Oke, kini kita atur aja, dan ini udah gue posisiin ke posisi yang paling maju ya slidingnya, jadinya harusnya dia lebih lega. Bentar, ini gue rapetin dulu. Nah seperti ini, jadi ini adalah posisi jok baris kedua di posisi sliding paling maju, sedangkan ini yang posisi paling mundur. Kelihatan ya, kalau di posisi paling mundur tuh udah nggak ada ruangan sama sekali. Jadi kalau misalnya ada orang dewasa di belakang ya sebaiknya agak dikasihanin ya, majuin dikit. Dan kalau misalnya kita nyender ke headrest train, ini sisa headroom dari tinggi 170 cm, bener-bener mentok. Ini udah bukan kena rambut lagi, ini udah kena kepala sebetulnya. Dan untuk orang dewasa sih sebaiknya jangan duduk di sini, tapi kalau mau perjalanan pendek sebetulnya iya masih oke lah. Tapi seenggaknya di belakang sini amenities banyak ya, tadi ada ventilasi AC, di sebelah kiri ada cup holder, headrest adjustable dengan seatbelt 3 titik juga, ada 1 buah lampu kabin di sini yang memang masih bohlam sih ya, dan ada cup holder lagi di sebelah kanan, dan ada seatbelt juga. Ya udah sih gitu doang. Yuk kita lipat aja si jok baris kedua ini dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Toyota Fortuner facelift improvement ini. Wah, kapnya berat. Nah, untuk mesinnya sekarang dia menggunakan mesin baru ya, mesin 1GD FTV 2800 cc 4 silinder turbo diesel dengan tenaga 204 PS dan torsi 500 Nm. Itu jauh membesar dibandingin versi sebelumnya, yaitu mesin 2400 cc 2GD FTV yang tenaganya tuh cuma 149 PS dan torsi 400 Nm. Tetap besar tapi ya more displacement is better ya. Jadi tenaga jauh lebih besar dan transmisi tetap sama. Otomatis 6 percepatan ke roda belakang atau di versi yang 4x4 ke 4 roda juga. Dan untuk ruang mesin ini lumayan rapi, terutama dengan engine cover yang bagus. Walaupun sayangnya belum ada strut di kap mesin ya, kayaknya itu dibutuhkan banget mengingat kapnya lumayan berat. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Toyota Fortuner VRZ Improvement 2022 ini ya sebetulnya gue lebih suka ini dibandingin Fortuner yang GR Sport ya, karena semenjak dia facelift itu jadi kayak elegan banget gitu, sedangkan yang versi GR Sport tuh kayak berusaha terlalu menjadi sporty dan jadinya kayak agak norak gitu ya. Tapi yang ini tuh kayak pas gitu lah, arogannya dapet, wibawanya dapet, dan ya nggak norak gitu. Di bagian depan grillnya ini juga simple aja, emang warnanya itu sama-sama hitam glossy tapi kayak jauh lebih restrain, terutama di bagian atasnya sini tuh kayak ada alis chrome, sedangkan kalau yang di GR Sport kan dia black chrome ya, jadi kesannya tuh lebih sangar tapi kayak lebih berwibawa di
versi VRZ biasa ini. Dan karena dia nggak ada body kit, garnish underguard di bagian bawahnya tuh jadi kelihatan mewah gitu silvernya. Untuk lampu semua tipe sama ya, dari tipe G sampai tipe VRZ GR Sport yang paling atas yang 4x4. Jadi dia tuh lampunya sekarang by beam projector dengan DRL di bagian bawahnya, dan dia akan otomatis mati ketika lampu senja atau lampu utama dinyalakan. Di bagian bawah ada fog lamp LED dan ada sensor parkir di bagian sini. Untuk sen yang di bawah itu juga gantian sama lampu senja ya, jadi ada switchback LED turn signal. Lanjut ke samping, untuk yang VRZ velgnya seperti ini, dia single tone 18 inci, yang ini kelihatan mewah sekali ya dibandingin yang GR Sport itu kelihatan jauh lebih sporty, tapi ini kayak lebih pas gitu untuk sebuah Fortuner. Di bagian bannya ini juga menggunakan ban highway terrain dengan ukuran ban 265/60 R18. Rem disc brake depan belakang semenjak 2017 dulu, dan sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill start assist. Di bagian samping juga ada black cladding di bagian wheel arch, dan ada side step yang berwarna silver ya, agak bentrok sih sebetulnya bentuknya, tapi ya udahlah, yang penting ada. Spion, ada lampu sen LED-nya di bagian samping, dan untuk yang varian GR Sport dia ada kamera 360, tapi di sini belum ada. Window line chrome khasnya Fortuner dengan handle depan belakang yang chrome juga. Di bagian atas ada roof rail dengan talang air yang cukup simple. Kalau yang varian GR Sport ada logo GR-nya. Lanjut ke belakang, sama seperti bagian eksterior lainnya ya. Jadi kelihatan lebih restrain, lebih kalem, dan lebih Fortuner gitu ya. Terutama di bagian garnish belakangnya ini yang dia tuh beneran chrome, bukan black chrome kayak di GR Sport. Window line di bagian belakang juga chrome beneran, dan emblemnya untuk yang varian improvement ini ada emblem 2.8 ya sekarang, serta VRZ itu agak geser ke kanan. Untuk lampunya masih sama seperti yang facelift pertama ya, jadi dia sudah full LED kecuali lampu mundurnya, tapi seenggaknya lampu sen sekarang LED. Kalau tadi kan dia bohlam ya. Lampu rem ada LED barnya segini seperti yang lama juga, dan di bagian kaca belakang ada wiper, defogger, spoiler dengan HEMA stop lamp, serta di bagian atas ada antena shark fin. Untuk di bagian bumper cukup polos dengan absennya body kit, dan sensor parkir ada 5 titik. Ada reflektor juga di kanan dan kiri, serta kamera mundur di bagian bawah huruf O dari Fortuner ini. Dan untuk bagasinya dia dibuka secara elektrik, dan seperti ini bagasinya Fortuner kalau jok baris ketiga itu lagi ditegakkan. Jadi masih ada ruang buat beberapa tas gym bag atau koper gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau memperlega, kita tinggal lipat aja joknya. Pertama kita turunin dulu head restrainnya, dan tinggal tarik tali di bagian bawah sini yang dia akan langsung melepas si jok baris ketiganya. Nah seperti ini, dan ketika udah dicopot, kita tinggal ambil yang ada hook plastiknya ini dan kita sangkutin ke kiri. Cuma sayangnya ini jok baris kedua terlalu rebah ya, jadinya dia agak nyangkut ya. Intinya begitulah, kita bisa sangkutin ke kanan kiri dari plafon gitu ya, dan kita bisa mendapatkan ruang bagasi yang lebih lega. Walaupun kalau dilipat semua sampai baris kedua, dia tuh lantai agak jatuh ya karena struktur leather frame-nya tadi. Di bagian sebelah kiri sini ada power outlet 12 volt, dan ada tempat untuk nyarok dongkrak serta toolkit. Untuk nutup bagasi juga gampang, tinggal pencet di sebelah sini, atau kalau kita kantungin kunci bisa mengayunkan kaki di kolong bumper ya, dan ada stiker juga tuh di bagian situ. Untuk nutup tinggal ayunin kaki aja. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Fortuner Facelift Improvement 2022. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Plaza Toyota Green Garden ini bisa cek di description di bagian bawah. Oke, terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan arogan.